Anda tertarik berkarir sebagai konsultan politik? Kira-kira apa masalah real yang dihadapi seorang konsultan politik dan bagaimana peluang Anda menjadi konsultan politik? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita berbicara mengenai profesi konsultan politik, di mana profesi konsultan politik itu mulai ramai di Indonesia sejak pemilihan langsung baik presiden maupun kepala daerah. Sebelumnya mungkin posisi konsultan politik belum terlalu dipentingkan karena pada waktu pilkada tidak langsung atau pemilihan presiden tidak langsung, seorang kandidat hanya perlu melakukan lobby dan negosiasi ke parlemen atau partai politik. Sedangkan di masa pemilu langsung, yang harus diyakinkan lebih banyak lagi, yaitu masyarakat, sejumlah konstituen yang perlu memilih dia untuk dia atau sang kandidat bisa terpilih. Profesi konsultan politik di negara-negara demokrasi modern seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan negara-negara lain itu sudah berlangsung lama. Artinya hampir di setiap pemilu itu biasanya hampir semua kandidat mempergunakan jasa konsultan politik secara profesional. Apakah itu untuk parlemen, senat, kongres, sebagai kepala daerah, major atau governor, bahkan sampai calon presiden. Untuk di Indonesia, profesi konsultan politik biasanya diawali dengan lembaga survei. Karena di dalam sebuah pemilu, survei menjadi indikator penting untuk melihat kepopuleran dan elektabilitas seseorang. Dari situlah kemudian sang lembaga survei itu kemudian biasanya menawarkan paket dengan sekaligus menjadi konsultan politik. Tentu saja masih menjadi perdebatan apakah lembaga survei bisa menjadi konsultan politik atau konsultan politik seharusnya profesional tidak mengerjakan survei. Karena kalau kita lihat di negara-negara barat, biasanya antara lembaga survei dan konsultan politik ini adalah dua lembaga yang terpisah. Nah, dalam menjalankan kegiatannya, ada paling tidak 3 masalah real yang dihadapi oleh seorang konsultan politik. Dan bagi Anda yang berminat menjadi konsultan politik ini harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah konsultan politik over promise atau memberikan janji yang berlebihan kepada kandidat. Memberikan janji yang berlebihan itu misalnya memastikan sebuah kemenangan. Jadi kalau Anda memakai kami, maka Anda sudah dipastikan menang. Nah, ini hati-hati kalau menemukan konsultan politik yang seperti ini, karena menurut saya tidak ada satu faktor yang betul-betul bisa menentukan seseorang menang. Seseorang menang di dalam sebuah pemilu itu ada banyak faktor yang menentukan. Bisa dari dananya, bisa dari tim sesnya, bisa dari strateginya. Jadi banyak hal yang bisa menentukan. Bukan hanya kompetensi atau kualitas dari sang kandidatnya saja, tapi kadang-kadang parpolnya menentukan juga. Sehingga kalau ada permasalahan di parpol bisa berpengaruh terhadap sang kandidat juga. Jadi banyak hal. Sehingga hati-hati bila ada konsultan yang mengatakan bahwa oh Anda tenang saja, Anda nanti siapkan baju pelantikan, kemudian kami akan mengurus segalanya. Anda sebagai kandidat akan menjadi pengantin yang tidak usah memikirkan semuanya. Nah, ini hati-hati kalau Anda berada dalam posisi kandidat, karena menurut saya seorang kandidat harus memahami semua proses dari A sampai Z. Konsultan politik tugasnya mendampingi. Artinya bukan semua tugas pemenangan diserahkan kepada konsultan politik dan Anda tidak tahu apa-apa. Hati-hati, karena bisa jadi kemudian kondisinya berbalik dan Anda tidak tahu bahwa ternyata kemungkinan Anda untuk menang atau Anda kemungkinan untuk potensi menjadi kalah itu sangat besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah konsultan politik bisa terjebak dengan mempergunakan strategi-strategi hitam, ya. Nah, ini menarik karena banyak konsultan yang bila mendampingi seorang kandidat, dia mengatakan bahwa saya harus memenangkan dengan segala macam cara. Nah, ini juga hati-hati karena cara atau strategi untuk menang itu bermacam-macam.
Ada cara baik dan ada cara hitam. Nah, cara hitam ini yang bisa memberikan efek buruk terhadap masyarakat. Misalnya contoh, yang pertama, politisasi identitas atau mempergunakan SARA sebagai strategi kampanye. Nah, ini berbahaya sekali karena dengan mempergunakan politik identitas, maka akibatnya bukan cuma masalah menang dan kalah, tetapi akibatnya adalah perpecahan dan konflik dalam masyarakat tersebut yang mungkin tidak bisa diobati hanya dengan sang kandidat terpilih. Ya, kadang-kadang penyakit atau permasalahan atau konflik yang muncul itu bisa berlangsung sampai 1-2 tahun, bahkan lebih lama lagi. Itu strategi hitam yang menurut saya bisa mengakibatkan konflik. Yang kedua, itu penggunaan strategi black campaign atau menggunakan fitnah, menjelek-jelekan, bukan dalam konteks negatif campaign, tapi dalam konteks fitnah. Menjelekan kandidat lain, yang penting kandidat lain kelihatan buruk semua dan kandidat saya kelihatan baik. Memang itu dasar yang harus dilakukan, tapi caranya bukan dengan menggunakan black campaign atau fitnah. Jadi ini strategi hitam yang kedua. Strategi hitam yang lain adalah dengan mempergunakan politik uang untuk memenangkan. Ya, walaupun jadi pertanyaan bagi saya juga kalau seorang konsultan politik menganjurkan politik uang gitu ya. Untuk apa pakai konsultan politik kalau ujung-ujungnya juga mempergunakan strategi politik uang ya. Tapi maksud saya politik uang ini adalah sebuah strategi yang merusak persepsi dan pandangan masyarakat terhadap dunia politik ya. Mereka akan berpikir bahwa oh, kalau jadi kandidat yang penting ada duit saja gitu, dan duit-duit ini kemudian dibagikan kepada mereka. Ini yang membuat sistem politik kita atau dunia politik kita menjadi tidak linear, tidak lurus sebanding dengan kesejahteraan, keamanan, keadilan masyarakat di daerah tersebut. Karena mereka yang maju dengan uang yang banyak cenderung untuk melakukan berbagai macam cara supaya dana yang mereka keluarkan kemudian bisa balik untuk kemudian dipergunakan lagi di dalam pemilu berikutnya. Nah, ini cycle yang tidak baik, yang sangat tidak kita anjurkan. Karena di beberapa daerah, bahkan setelah saya meneliti mengapa politik uang sangat intens terjadi di situ, karena awalnya dulu ada seorang kandidat yang dianjurkan oleh konsultan politiknya untuk menggunakan politik uang di daerah yang awalnya masih orang tidak berbicara mengenai uang atau lebih memprioritaskan kepada ketokohan seseorang. Tapi karena dirusak dengan politik uang yang dianjurkan oleh konsultan politik, maka daerah tersebut menjadi daerah yang ya tidak maju dan masyarakatnya juga sangat pragmatis berorientasi keuangan dalam sebuah pemilu. Yang ketiga, masalah real dari seorang konsultan politik adalah dia mesti bisa menyaring kandidat yang tepat untuk dia dampingi. Ya, artinya begini, bukan asal dia punya uang kemudian sang konsultan politik kemudian mau mendampingi. Seorang konsultan politik harus memiliki kemampuan juga untuk menyeleksi kandidat yang akan maju. Karena ingat, kandidat-kandidat yang maju sebagai politisi, apakah di legislatif maupun eksekutif, mereka adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik harusnya. Mereka adalah orang yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Mereka punya keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Mereka memiliki keinginan untuk membangun daerahnya. Nah, itu kriteria yang harus lebih diutamakan dibandingkan semata-mata memiliki uang. Karena kewajiban moral dari konsultan politik adalah mendampingi calon-calon pemimpin atau calon-calon wakil rakyat yang betul-betul bisa amanah. Akan sangat memalukan bagi saya kalau misalnya Anda berhasil memenangkan seorang kandidat tertentu, ya apakah di legislatif ataupun kepala daerah, tapi kemudian beberapa bulan berikutnya atau setahun berikutnya kemudian melakukan tindakan kriminal, terlibat narkoba misalnya, atau kena masalah-masalah asusila, atau bahkan terlibat di dalam KKN yang ujung-ujungnya memakai jaket orange dari KPK. Jadi bagi saya, konsultan politik harus memiliki kewajiban moral untuk mendudukkan orang-orang yang tepat di posisi
yang tepat sebagai politisi. Nah, kalau Anda merasa 3 hal tersebut Anda bisa atasi dengan baik, maka mungkin Anda bisa berpartner dengan Politician Academy. Karena kami, Politician Academy, berusaha untuk mencari dan mendampingi pemimpin-pemimpin terbaik di daerah, calon-calon wakil rakyat terbaik di daerah untuk duduk di dalam posisi mereka yang strategis tersebut. Ada beberapa persyaratan yang mesti Anda penuhi kalau Anda tertarik bersinergi dan bergabung dengan Politician Academy. Yaitu persyaratannya adalah kalau Anda sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam proses pemenangan, apakah Anda sendiri yang maju sebagai anggota legislatif atau calon kepala daerah, atau mungkin Anda menjadi tim ses atau bagian dari pemenangan seorang kandidat ya legislatif ataupun eksekutif. Kalau Anda sudah mempunyai pengalaman seperti itu menjadi kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah Anda bukan merupakan bagian dari struktur partai politik, ya tentu saja ya, karena kalau Anda menjadi bagian dari struktur partai politik, kenetralan konsultan politik kemudian dipertanyakan ya. Jadi kami butuh orang-orang yang tadi satu berpengalaman dan yang kedua bukan merupakan bagian dari struktur partai politik. Yang ketiga syaratnya adalah Anda tidak berniat untuk maju di dalam pileg atau pilkada di 2024 ya. Karena ya lucu juga, Anda mau jadi konsultan politik, tapi kemudian Anda sendiri mau maju gitu kan. Nggak mungkin pada saat kita mendampingi kandidat untuk bertarung, kemudian kita sendiri memperjuangkan niat kita secara individu untuk maju gitu ya. Konflik of interest akan banyak sekali terjadi di sini. Oleh karena itu, kalau Anda memenuhi 3 kriteria tersebut dan Anda cocok dengan visi dan misi dari Politician Academy, kami ajak Anda untuk bergabung sebagai branch director di beberapa wilayah yang nanti akan disebutkan di sini beberapa ya. Jadi nanti disebutkan di sini. Anda tinggal masukkan CV Anda, nanti kita atur waktu untuk interview, Zoom interview, dan kalau Anda cocok mungkin kita bisa berpartner, bersinergi dan berkolaborasi untuk kebaikan Indonesia, untuk kebaikan daerah Anda. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan.